Markas Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Grup 5 Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Darat akan dibangun di Sulawesi Tenggara. Hal ini diungkapkan Gubernur Sultra Ande Sumengruka usai menerima kunjungan Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus Majen TNI John Afriandi di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari pada Rabu 4 Juni. Andi Sumengruka mengatakan kunjungan dari Danjen Kopassus ini dalam rangka pembentukan markas Grup 5 Kopassus yang ada di Sulawesi Tenggara. Pembangunan markas ini untuk memperkuat dukungan terhadap Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan. Karena wilayah di sekitar IKN sudah cukup padat sehingga markas baru akan dibangun di Sultra. Untuk lokasinya jangan dulu dikasih tahu, tetapi yang jelas kita siapkan kurang lebih 200 hektar, bisa lebih dan kurang, kata Andi Sumengruka. Ia menyampaikan selain markas utama di lahan tersebut juga akan dibangun satu skuadron helikopter, kemudian fasilitas pendukung seperti rumah sakit, sekolah hingga pasar. Pemerintah daerah akan terbantu karena akan menciptakan sentra-sentra ekonomi, ada pasar, ujarnya. Andi Sumengruka menyebut kehadiran ribuan prajurit di markas baru ini akan memberi dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Ia memperkirakan jika setiap prajurit membelanjakan sebagian dari gajinya di sekitar markas, maka akan terjadi perputaran uang miliaran rupiah setiap bulan. Kalau misalkan ada 1.000 atau 2.000 prajurit yang ada di situ, gajinya kira-kira 5 juta rupiah, yang dia bisa belanjakan 3 juta rupiah. Artinya kan sekitar 6 miliar rupiah bisa dibelanjakan. Jadi multi efek. Jadi kira-kira begitu ucapnya. Sementara itu Danjen Kopassus Majen TNI John Afriandi mengatakan kehadirannya di Sultra dalam rangka koordinasi pembangunan satu grup Kopassus di kota Kendari, Sultra. Pembangunan markas ini untuk mengcover Pulau Sulawesi sebagai pertahanan salah satu pulau besar di Indonesia. Kita menempatkan markas komando ini di Kendari dengan mempertimbangkan strategis posisi bisa mengcover seluruh kepulauan di Sulawesi, tuturnya. Ia menyebut kehadiran kali ini di Sultra membahas soal perencanaan lahan yang akan digunakan, kemudian proses hibah tanah, pengukuran, serta sertifikasi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan. Untuk tahun ini kita rencanakan untuk sertifikat tanahnya. Setelah itu mudah-mudahan di awal tahun 2026 sudah ada pembangunan, jelasnya. Untuk diketahui ada 5 grup Kopassus penjaga NKRI, antara lain Grup 1 Para Komando, berdiri pada 23 Maret 1963, didirikan saat Kolonel Infanteri Moeng Parhadi Mulyo memimpin RPKAD. Markas di Serang, Banten. Grup 1 membawahi 3.274 personel yang terbagi ke dalam 4 batalion tempur, yaitu Batalion 11 Atulo Sena Baladika, Batalion 12 Asaba Sena Baladika, Batalion 13 Tika Viro Sena Baladika, dan Batalion 14 Bahadrika Sena Baladika. Grup 2 Para Komando didirikan 1962, bermarkas di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Grup ini membawahi 1.459 personel terbagi menjadi Batalion 21 Birawayuda, Batalion 22 Manggala Yuda, dan Batalion 23 Danuja Yuda. Grup 3 Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus, bertujuan untuk melatih calon-calon anggota Kopassus. Pasdiklat Passus terletak di Batu Jajar, Jawa Barat. Grup 4 Sandi Yuda bertugas untuk perang rahasia, berdiri pada 24 Juli 1967, bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Grup 4 ini memiliki spesialisasi dalam tugas perang rahasia, salah satunya adalah kemampuan dalam intelijen tempur serta kontra pemberontakan. Grup 5 Detasmen Khusus 81 atau Penanggulangan Teror. Satuan 81 Kopassus bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur, bertugas untuk menangani teror, baik itu perang kota, intelijen, maupun kontra intelijen. Bahwa di sini saya dalam rangka berkoordinasi dalam rencana pembangunan satu grup Kopassus di Kendari yang bisa mengcover Pulau Sulawesi, di mana doktrin sekarang ini kan kita pertahanan pulau-pulau besar, salah satu pulau besarnya adalah Sulawesi, sehingga ditempatkan di Kendari dengan pertimbangan strategis posisi yang bisa mengcover seluruh kepulauan dari Sulawesi. Nah, ini
hari ini kami izin untuk bisa merencanakan lahan yang akan digunakan, kemudian proses hibah tanah, kemudian proses pengukuran dan sertifikasi daripada lahan yang akan kita rencanakan digunakan buat pembangunan tersebut. Beliau datang ke sini itu dalam rangka pembentukan grup, ya, satu grup Kopassus yang ada di Sulawesi Tenggara. Kenapa? Karena nanti akan mampu membackup IKN. Ya, konsep kedepannya begitu. Jadi kan di sana kan sudah padat, maka kita akan dibuat di Sulawesi Tenggara untuk backup. Nah, fasilitas-fasilitas yang akan dibangun selain grup akan ada fasilitas lain adalah satu skuadron heli. Nah, satu skuadron heli itu ya sekian pesawat. Nah, dari itu ada fasilitas lain akan dibangun rumah sakit, akan dibangun sekolah, akan ada pasar, artinya multi efek. Pemerintah daerah akan terbantu. Kenapa? Karena akan menciptakan sentra-sentra ekonomi, ada pasar, nah, ya kan? Kalau misalnya ada 1.000 atau 2.000 prajurit yang ada di situ, gajinya kira-kira 5 juta, yang dia bisa belanjakan 3 juta, berarti kan sekitar 6 miliar satu bulan. Kan multi efektif. Nah, gitu. Jadi kira-kira begitu. Jadi beliau datang dalam rangka mempersiapkan lahan untuk pembangunan grup 3 Kopassus. Grup Kopassus. Ya? Untuk dari Pemprov sendiri, Pak, berapa lahan yang disiapkan nanti? Kita siapkan lahan. Dan di mana aja? Dan di mana saya lokasi? Jangan dikasih tahu dulu lokasinya. Kalau kita tanya lokasinya, tapi yang jelas kita siapkan kurang lebih 200 hektar. 200 hektar. Ya, Itu kurang lebih, bisa lebih dan bisa kurang. Oke? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.